Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat penjagaan, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Al-Quran dan sunnah, dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan tak lama lagi umat muslim sedunia akan segera merayakan Idul Akbar, hari raya besar. Biasa kita kenal dengan Idul Adha. Kalau orang Jawa mengatakan besaran, ini kan, karena memang hari besar, hari raya di mana tidak ada amal soleh yang lebih afdal, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban. Maka berkorban itu merupakan adalah syiar yang sangat agung sekali dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, wal budna jalnaha lakum min syairillah. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, ya, baik di tanggal yang dimulai pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai 3 hari tasyriknya. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, tapi tercela apabila meninggalkan kurban bagi orang yang berkurban. Sunnah muakkadah itu seperti wajib, sangat ditekankan. Adapun Al-Laitsi, Al-Auza'i, dan juga mazhab Abu Hanifah mengatakan, berpendapat bahwasanya kurban itu adalah sunnah wajibah. Dan inilah yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, terlepas daripada perselisihan ulama tentang hukum berkurban, maka setelah kita membaca beberapa hadis, ya, firman Allah dalam surat An-Nasr, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan juga hadis lain dan juga keutamaan berkurban, maka seyogianya bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Karena sesungguhnya berkurban itu tidak disyaratkan harus besar, ya, lembu yang dikurbankan atau kambing yang dikurbankan, dan juga tidak harus disyaratkan poel. Ya, kalau kambing jenis domba, jenis besar, maka kita bisa berkorban dengan kambing yang umurnya baru 6 bulan. Kalau kacangan harus sudah 1 tahun, genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ya, jadi bagi yang dananya tidak banyak, cukupnya hanya bisa membeli kambing yang harga 1 juta, maka bisa mengambil kambing yang harga 1 juta. Dan kambing yang betina juga bisa digunakan untuk berkurban, tidak disyaratkan harus kambing jantan. Maka dengan kambing betina bisa berkurban dan dagingnya juga relatif lebih banyak daripada kambing yang jantan, harganya terpaut harganya beda. Ya. Kemudian selain daripada berkurban itu adalah sangat ditekankan pada hari berkurban, kemudian juga berkurban itu adalah syiar Islam yang harus kita agungkan syiar tersebut. Maka ulama mengatakan apabila suatu negeri tidak ada kurban, penduduk negeri itu diperangi.
dijelaskan tentang hukum kurban, dijelaskan tentang syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau maka mereka diperangi. Dan juga berkorban itu di sana ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Ada hadis yang sahih dan ada hadis yang dhaif. Ulama menjelaskan sekalipun hadisnya dhaif dan hadisnya tidak terlalu parah, tidak sangat, bukan dhaif jiddan, dan hanya berkaitan dengan masalah keutamaan, tidak berkaitan dengan perintah atau larangan, maka digunakan untuk menguatkan hadis-hadis yang ada hadis yang sahih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekh Albani rahimahullah taala, beliau sahihkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Miskatul Masabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam." Tidak ada amalan pada hari berkurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa atlafiha wa as'ariha. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya dan dengan rambut-rambutnya. Wa innad dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla ayyaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah itu akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah itu jatuh ke tanah. Maka relakanlah jiwa kalian. Ya. Dan juga di sana ada hadis lain. Ya, hadis ini adalah tidak disepakati tentang kesahihannya, dan hadis ini juga dijadikan hujah oleh para ulama tentang keutamaan kurban. Dalam hadis Zaid bin Arqam berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadil adhah?" Ya Rasulullah, apakah maksud dari hewan kurban tersebut? Maka Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Sahabat bertanya lagi, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Lalu apa yang kami dapati dari binatang yang kami kurbankan? Maka Nabi menjawab, "Bikulli syaratin hasanah." Setiap rambut itu ada kebaikan. Mereka bertanya lagi, "Fasuf ya Rasulullah?" Bagaimana dengan bulu? Ya Rasulullah, maka setiap rambut ya yang nempel pada bulu binatang tersebut tercatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan kurban tersebut dan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sebagai kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan, untuk berkurban, untuk menyembelih, diniatkan dari binatang yang kita sembelih tersebut adalah lillahi ta'ala, untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan bahwasanya tidak disyaratkan harus binatang yang gemuk sekali. Ya, kalau memang dia memiliki dana yang cukup, carilah binatang yang gemuk sehingga dagingnya banyak dan bisa merata. Karena ulama menjelaskan dari binatang yang kita sembelih, yang paling utama adalah dibagi tiga. Sepertiga dikonsumsi sendiri, sepertiga disedekahkan, sepertiga dibuat hadiah kepada handetolan, relasi, teman-teman, dan tetangga, dan seterusnya. Ya. Maka tatkala binatang yang kita sembelih itu adalah dagingnya banyak, maka lebih meluas manfaatnya. Dan amalan sodako dengan daging kurban itu lebih utama daripada sodako dengan uang pada hari berkurban. Karena tidak ada amalan yang lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min amalin," tidak ada amalan anak Adam yauman nahri ahabbu ilallah, pada hari menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah dan juga nanti hari tasyrik, ada 3 hari tasyrik, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada ihraqid dam, daripada mengalirkan darah, yaitu adalah menyembelih. Maka kita sembelih binatang tersebut sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa taala. Kita berwasilah dengan apa yang kita dengan binatang tersebut untuk supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan kaum muslim dan muslimat yang memiliki kemampuan beli lembu yang besar, dagingnya banyak, maka lakukanlah. Yang mampunya hanya beli dengan adanya sangat sedikit sekali, sehingga dia tidak bisa membeli binatang yang besar, ya, seperti kambing yang harga 1 juta, bahkan ada yang 700.000, dan mampunya memang itu, maka lakukanlah sebagai bentuk pengorbanan kita, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan media binatang yang kita korbankan tersebut. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.